dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau berdasarkan. Seperti yang tadi saya katakan, salah satu cara mengidentifikasi permasalahan yang muncul adalah bagaimana guru-guru yang ada di SD sampai sekolah ini, apakah dia telah mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu, atau hanya mementingkan individu saja, atau yang lainnya bisa saja mengidentifikasi apakah dia itu melaksanakan disiplin dengan benar ataupun tidak. Nah, kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ketika ada dua kepentingan yang dianggap betul atau sama-sama benar, nah ini memang suatu program yang perlu dikaji lebih dalam lagi. Kenapa demikian? Karena ketika dihadapkan benar dengan benar atau salah dengan salah, itu menjadi hal yang satu yang perlu betul-betul diberikan oleh seorang kepala sekolah. Tetapi dalam hal yang seperti itu, saya berprinsip ketika sama-sama benar, maka dicari yang benar itu untuk siapa? Kepentingannya, kepentingan banyak atau kepentingan pribadi? Apabila sama-sama benar, tapi yang kepentingan yang benar tersebut hanya untuk diri pribadi, kita usahakan untuk diabaikan atau dikalahkan, dahulukan dulu lah yang benar untuk kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat atau sekitar kepentingan sekolah ini. Nah itu menurut pendapat saya seperti itu. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan sebelum diambil tersebut, saya itu selalu menugaskan rekan kerja atau guru yang lain yang dianggap terlihat lebih dekat dengan guru tersebut untuk pertama mencari atau mengetahui individu guru tersebut. Karena seseorang bermasalah dimungkinkan ada kepentingan pribadi atau ada masalah keluarga yang menjadi awal permasalahan tersebut. Maka dalam mencoba untuk mengatasi masalah itu, saya menugaskan kepada rekan kerja lain untuk mencari data yang tersebut, atau bila memungkinkan mencoba memberikan masukan melalui guru tersebut. Karena biasanya seorang guru apabila sudah dipanggil berhadapan langsung dengan kepala sekolah, itu justru akan dipandang negatif oleh rekan yang lainnya. Maka saya usahakan untuk memberi masukan-masukan terlebih dahulu melalui rekan kerja yang lain. Nah, apabila hal itu tidak terjadi ataupun tidak bisa mengatasi, barulah saya mencoba dan mengajak guru tersebut untuk berbicara empat mata, apakah dari mulai awal permasalahan, apa yang menjadi latar belakangnya, sampai akhirnya bagaimana saya memberikan masukan-masukan kepada guru tersebut agar dapat mengubah sikap tersebut. Nah itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan, hal-hal yang memang sangat perlu dan dirasakan efektif oleh rekan tersebut. Yang pertama, kita harus mengenali permasalahan dulu. Seperti apa permasalahan dari orang tersebut, dikaji betul-betul. Yang kedua, juga mengkaji atau melihat individu itu sendiri, si guru yang bermasalah itu seperti apa, ada apa di belakangnya. Nah, itu perlu diketahui oleh kita sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga juga mencari fakta-fakta lain. Fakta lain dalam artian apakah dia itu di sekolah mendapat perlakuan yang sama dengan dari guru yang lainnya, ataupun mendapat istilahnya bantuan dari guru yang lain atau tidak. Nah, itu perlu dipahami juga. Nah, setelah itu dipahami, barulah kita mencari solusi terbaik.
Yang pertama itu tentunya kami mengumpulkan data kasus. Yang kedua, lalu memilah-milah kasus yang harus segera ditangani atau yang harus betul-betul serta urgent harus secepatnya diselesaikan. Yang selanjutnya lalu menganalisis ya, kira-kira apa faktor penyebab dari permasalahan tersebut. Ya selanjutnya kami menyelesaikannya sesuai dengan langkah-langkah tersebut dengan waktu yang secepat-cepatnya supaya permasalahan tidak bertumpuk di kemudian hari. Itu yang pertama. Nah, kemudian selama ini ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan? Nah, terutama bagi kejadian-kejadian yang ada dua kepentingan, misalnya dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selaku pimpinan di sekolah ini, saya tentunya banyak berkomunikasi dengan teman-teman selaku mengajar di sekolah ini, yang sebenarnya mereka itu bersentuhan langsung dengan para siswanya. Jadi saya itu menyerap informasi dari para guru-guru selaku wali kelas, sehingga apa yang menjadi aspirasi mereka dalam memutuskan ataupun menyelesaikan permasalahan itu berdasarkan keputusan bersama. Jadi tidak memutuskan dengan sendiri, sehingga apa yang diterapkan nanti dalam penyelesaian permasalahan ini sama-sama diketahui dan semuanya berbaik dengan kesepakatan bersama. Jadi tidak ada istilahnya untuk kepentingan sendiri, tetapi dengan bersama. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Tentunya prosedurnya itu seperti tadi saya katakan ya, keputusan itu kan harus diselesaikan dengan secepatnya. Jadi mulai dari mengetahui latar belakang masalah, lalu dari siapa yang menjadi tokoh permasalahan, lalu apa kira-kira yang menjadi fokus untuk cara penyelesaian masalah. Lalu kami pun mengkolaborasikan langkah-langkah tersebut sehingga permasalahan bisa diselesaikan dengan cepat, sehingga permasalahan tidak berlarut. Nah, setelah itu maka akan mendapatkan solusi dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah tersebut. Dan setelahnya ada solusi, tentunya kami melaksanakan tindakan penyelesaian masalah dan senantiasa itu dievaluasi apakah permasalahan itu akan berulang lagi atau tidak. Nah, kemudian Bapak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling mendasar pada penyelesaian permasalahan yang ada di sekolah ini, yaitu tidak lain dengan cara berembuk atau bermusyawarah dengan seluruh tenaga pendidik dan kepentingan yang ada di sekolah ini. Itu mungkin yang paling efektif. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan itu ada yang bersifat pribadi ya tentunya. Yang pertama
jika saya satu pemimpin tetapi usianya lebih muda di usia dibandingkan dengan yang di timnya, itu berarti kalah di pengalaman.